Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Maulia dengan NIM 24042046. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Maladministrasi dalam Digitalisasi Pelayanan Publik di Indonesia, guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Sosiologi Administrasi yang diampu oleh Ibu Artadini Akmal, MPA. Saya berharap dengan adanya presentasi ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Selanjutnya, kita akan membahas sedikit tentang latar belakang maladministrasi dalam digitalisasi pelayanan publik di Indonesia. Baik, kita masuk pada latar belakang. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan transformasi pelayanan publik melalui berbagai sistem digital. Berbagai layanan administrasi yang sebelumnya dilakukan secara manual, kini beralih ke platform elektronik guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Meskipun demikian, digitalisasi tidak selalu berjalan sesuai harapan. Masih ditemukan berbagai bentuk maladministrasi seperti kesalahan sistem, keterlambatan pelayanan, kesulitan akses layanan, serta ketidakjelasan informasi yang menghambat masyarakat dalam memperoleh hak pelayanan publik. Selanjutnya masuk pada isu aktual. Salah satu isu yang menjadi perhatian pada tahun 2026 adalah meningkatnya kasus maladministrasi dalam pelayanan publik digital. Ombudsman Republik Indonesia menyatakan bahwa semakin luas penggunaan layanan digital telah melahirkan bentuk-bentuk maladministrasi baru yang sebelumnya jarang ditemukan dalam pelayanan konvensional. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi berlangsung lebih cepat dibandingkan kesiapan birokrasi dan lembaga pengawas dalam mengantisipasi berbagai risiko yang muncul dari transformasi digital. Materi selanjutnya yaitu pengertian maladministrasi. Maladministrasi digital adalah segala bentuk penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi yang mengakibatkan masyarakat tidak memperoleh pelayanan sebagaimana mestinya. Bentuknya dapat berupa penundaan pelayanan, kesalahan sistem, penyalahgunaan wewenang, ketidakjelasan informasi, hingga kegagalan aplikasi yang menghambat akses masyarakat terhadap pelayanan publik. Fenomena ini menjadi tantangan baru dan tata kelola pemerintahan modern. Selanjutnya, analisis berdasarkan perspektif sosiologi administrasi. Dalam perspektif sosiologi administrasi, birokrasi dipandang sebagai sistem sosial yang melibatkan hubungan antara aturan, teknologi, aparatur, dan masyarakat. Digitalisasi pelayanan publik seharusnya meningkatkan efektivitas pelayanan. Namun, ketika sistem digital tidak sesuai dengan kondisi sosial masyarakat atau tidak didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, maka teknologi justru dapat menciptakan hambatan baru dan memperbesar ketimpangan akses pelayanan. Adanya teori birokrasi Max Weber. Menurut Max Weber, birokrasi ideal harus bekerja berdasarkan prinsip rasionalitas, profesionalisme, pembagian kerja yang jelas, hierarki kewenangan, dan kepatuhan terhadap aturan. Dalam praktik digitalisasi pelayanan publik, prinsip-prinsip tersebut seringkali belum terlaksana secara optimal karena adanya keterbatasan sumber daya manusia, gangguan sistem teknologi, dan kurangnya kesiapan masyarakat dalam beradaptasi dengan perubahan layanan berbasis digital. Selanjutnya, faktor penyebab maladministrasi. Maladministrasi digital disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Yang pertama yaitu rendahnya kompetensi aparatur dalam mengelola sistem digital. Yang kedua yaitu lemahnya pengawasan terhadap pelayanan publik berbasis teknologi. Yang ketiga yaitu belum meratanya infrastruktur digital di berbagai daerah. Selain itu, rendahnya literasi digital masyarakat juga menjadi penyebab banyak warga mengalami kesulitan dalam mengakses dan memahami prosedur pelayanan elektronik. Dampak sosial yang ditimbulkan, yang pertama adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika masyarakat mengalami kesulitan mengakses layanan atau menghadapi sistem yang tidak responsif, mereka cenderung menganggap pemerintah tidak mampu memberikan pelayanan yang berkualitas. Yang kedua adalah meningkatnya kesenjangan sosial.
karena kelompok masyarakat yang memiliki akses dan kemampuan teknologi lebih baik akan memperoleh pelayanan yang lebih cepat dibandingkan kelompok rentan. Yang ketiga adalah munculnya ketergantungan terhadap pihak ketiga. Dalam beberapa kasus, masyarakat yang tidak memahami penggunaan aplikasi pelayanan publik akhirnya menggunakan jasa perantara atau calo digital untuk mengurus kebutuhan administrasi mereka. Selanjutnya, analisis berdasarkan literatur akademik. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam mengelola perubahan sosial yang terjadi. Pelayanan publik digital harus didukung oleh transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Tanpa dukungan faktor-faktor tersebut, implementasi teknologi berpotensi menimbulkan masalah baru dalam pelayanan publik. Solusi maladministrasi dalam digitalisasi yang pertama adalah peningkatan sumber daya manusia aparatur. Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelatihan teknologi informasi yang berkelanjutan. Pegawai harus memiliki kemampuan dalam mengoperasikan sistem digital, mengelola data, serta memberikan pelayanan yang cepat dan responsif kepada masyarakat. Peningkatan kompetensi ini penting untuk meminimalkan kesalahan administrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Solusi maladministrasi dalam digitalisasi yang kedua yaitu penguatan pengawasan digital. Pengawasan terhadap pelayanan digital perlu diperkuat melalui pemanfaatan teknologi informasi. Ombudsman dan lembaga pengawas lainnya dapat mengembangkan sistem audit digital, pemantauan elektronik, dan investigasi forensik digital untuk mendeteksi berbagai bentuk maladministrasi. Pengawasan yang efektif akan membantu pemerintah mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan pelayanan secara lebih cepat. Solusi maladministrasi dalam digitalisasi yang ketiga yaitu peningkatan literasi digital. Peningkatan literasi digital masyarakat menjadi langkah penting dalam mengurangi berbagai hambatan pelayanan publik digital. Pemerintah dapat menyelenggarakan program edukasi melalui sekolah, perguruan tinggi, komunitas masyarakat, maupun media sosial. Dengan meningkatnya kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi, akses terhadap pelayanan publik akan menjadi lebih mudah dan merata. Solusi maladministrasi dalam digitalisasi yang keempat yaitu pelayanan hibrida dan keamanan data. Pemerintah perlu menerapkan model pelayanan hibrida yang menggabungkan layanan digital dan layanan tatap muka. Pendekatan ini memungkinkan masyarakat yang belum terbiasa menggunakan teknologi tetap memperoleh pelayanan yang memadai. Selain itu, penguatan keamanan sistem informasi dan perlindungan data pribadi harus menjadi prioritas untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital pemerintah. Selanjutnya, kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa maladministrasi dalam digitalisasi pelayanan publik merupakan tantangan yang penting dalam era transformasi birokrasi modern. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan aparatur, kualitas pengawasan, literasi digital masyarakat, serta pemerataan infrastruktur. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif agar digitalisasi pelayanan publik dapat berjalan secara efektif, transparan, inklusif, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekian materi presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.